Shalom, shalom, salam damai sejahtera. Puji Tuhan, bersuka cita rasanya pagi hari ini boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan dalam program Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya dan juga Kemendung. Bersama dengan saya, Pendeta Markus Indrianto. Hari ini Jumat tanggal 10 Desember 2021. Dalam pembacaan kita, jadwal pembacaan hari ini saya diberkati dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai yang ke-26 yang saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian, perhatikan dengan baik. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba dan bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan kamu." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan pagi hari ini melalui pembacaan rutin kita begitu luar biasa, begitu dahsyat. Apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kita orang-orang percaya, yaitu apa? Supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Itu yang Allah kehendaki. Perhatikan dalam pembacaan kita, saatnya akan tiba dan sudah tiba. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bapak Ibu Saudara, sudah saatnya, sudah waktunya kita harus menjadi penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang seperti apa? Dijelaskan frasa berikutnya. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ada dua kata kunci. Menyembah Bapa dalam roh, kata yang dipakai pneuma. Pneuma artinya spirit. Atau juga mempunyai pengertian inner life. Ya, spirit atau inner life. Ini berbicara tentang aspek yang paling dalam kehidupan manusia. Boleh diartikan hati nurani. Ya. Nah, oleh sebab itu dihubungkan dengan penyembahan yang benar. Manusia harus menyembah Bapa di dalam hidupnya, segenap hatinya, merendahkan hatinya, melibatkan seluruh kehidupannya, pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Ditundukkan, merendahkan hati, ditundukkan, tersungkur, menyembah Bapa. Garis bawahi,
menyembah dalam roh, melibatkan segenap hati kita, yang paling dalam, spirit kita, roh kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, totalitas hidup kita, kita tundukkan di bawah hadapan Tuhan. Allah yang agung, Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar, Allah yang kudus. Kita harus sungguh-sungguh tersungkur dengan segala kerendahan hati kita. Kita datang menyembah kepada Tuhan. Dan juga dalam kebenaran. Aletheia. Ketulusan, kesungguhan. Bahkan kehidupan yang benar. Sesuai nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Jadi penyembah-penyembah yang benar, yaitu menyembah Bapa dalam segala kerendahan, totalitas hidupnya, pikiran, perasaan, kehendaknya, ditundukkan di bawah kedaulatan, di bawah keagungan, kebesaran, kekudusan Allah Bapa. Dan juga melibatkan aletheia, kebenaran, kesucian, ketulusan, bahkan kekudusan dan kebenaran hidup yang didasarkan firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Ada 3 poin yang akan saya sampaikan dalam pembacaan kita. Yang pertama, untuk supaya menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang diperkenan Allah, yang menyembah Allah dalam roh, spirit, totalitas kehidupan kita, dan kebenaran aletheia, segenap tingkah laku, karakter, kehidupan kita, kebenaran dan kekudusan hidup kita. Yang pertama, harus memiliki pengenalan yang benar akan Bapa. Ayat 22, di situ ada penekanan yang penting. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi penyembahan itu berhubungan dengan pengenalan kita akan pribadi yang kita sembah, akan pribadi yang kita agungkan. Nah, oleh sebab itu pentingnya penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, itu didasarkan aspek pengenalan, pemahaman yang benar kepada pribadi Bapa. Ini penting. Ini penting. Kata pengenalan, ginosko. Bapak Ibu Saudara, perempuan ini adalah latar belakangnya perempuan nakal. Nah, kata penyembahan itu berbicara hal yang sangat intim, hal yang sangat pribadi. Perempuan ini bisa menjalin hubungan dengan pria-pria tanpa harus dia mengenal lebih dulu pria-pria itu. Dia tidak perlu kenal. Dia bisa menjalin hubungan karena ini perempuan nakal. Itu. Nah, penyembahan kepada Allah tidak bisa. Hubungan keintiman dengan Allah dalam penyembahan kita tidak bisa. Harus didasarkan pengenalan. Harus didasarkan pengenalan kita akan Tuhan. Ginosko. Hubungan keintiman kita dengan Tuhan dalam penyembahan harus didasarkan pengenalan. Makanya di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6
Kalau kita bisa simak di sana, dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6 ditekankan pentingnya pengenalan. Ya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Dalam penyembahan itu dituntut pengenalan pribadi kita kepada Allah Bapa sebagai pribadi yang agung, pribadi yang transenden, pribadi yang layak untuk disembah. Tetapi perlu aspek pengenalan secara pribadi. Bahwa dia Allah yang kudus, bahwa dia Allah yang agung, bahwa dia Allah yang suci, bahwa dia yang layak. Sehingga akhirnya ketika kita menyembah Bapa, melibatkan roh kita, segenap pikiran, perasaan, kehendak kita, bahkan totalitas hidupan kita, betul-betul kita tersungkur dalam kekaguman, kita tersungkur dalam rasa keagungan yang luar biasa, kebesaran yang luar biasa akan kedahsyatan Tuhan Allah Bapa kita. Sehingga kita ketika menyembah dalam segala kekaguman, rasa hormat, dalam segala kekudusan, kerendahan hati kita menyembah Bapa. Ini penting. Dia pribadi yang agung, dia pribadi yang suci, dia pribadi yang kudus, dia pribadi yang maha tinggi, yang layak. Tidak ada yang lain. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ada rasa kekaguman, ada rasa takjub hormat, takut gentar akan pribadi Bapa yang luar biasa. Itu sebabnya penyembah yang benar harus didasarkan pengenalan. Karena tanpa pengenalan, Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau. Bapak Ibu Saudara, penyembah yang benar harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran yang didasarkan pengenalan pribadi kita kepada Bapa. Yang kedua, harus didasarkan atau memiliki iman yang benar. Coba perhatikan dalam pembacaan kita ayat 25-26. Disinggung di situ. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Penyembah yang benar harus didasarkan iman yang benar. Iman di dalam Yesus Kristus. Baru penyembahan kita layak diperkenan Bapa. Bab Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Penyembahan kita juga tidak akan pernah sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi penyembahan yang benar harus didasarkan pada iman yang benar di dalam Yesus, bukan dalam yang lain. Yang ketiga, menjadi penyembah-penyembah yang benar harus memiliki ibadah yang benar. Roma 12 ayat pertama, di sana dinyatakan,
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi penyembah-penyembah benar memiliki kehidupan yang benar. Baru penyembahannya diperkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang benar yang patut kita persembahkan kepada Allah menjadi bagian penyembahan kita kepada Dia. Sebab itu mari dalam kegiatan kita, aktivitas kita, kehidupan hari ini, kita dipimpin, kita diarahkan untuk menjadi penyembah-penyembah benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran melalui 3 cara. Memiliki pengenalan yang benar akan Bapa, memiliki iman yang benar di dalam Yesus, dan memiliki kehidupan yang benar sebagai dasar penyembahan kita. Ketiga hal ini akan menjadi satu formula yang sungguh luar biasa diperkenan di hadapan Tuhan. Selamat beraktivitas dan jadilah penyembah-penyembah Bapa yang menyembah dalam roh dan kebenaran melalui kehidupan yang mengenal Bapa, yang memiliki iman yang benar dan memiliki kehidupan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pesan kebenaran firman-Mu malam hari ini, yang menolong kami untuk kami hidup sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh juga menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran melalui pengenalan yang benar akan pribadi-Mu Bapa, pribadi yang kudus, pribadi yang agung, pribadi yang mulia, pribadi yang sungguh kudus, luar biasa. Kami harus memiliki iman yang benar ketika kami menyembah Bapa. Iman di dalam Yesus Kristus menjadi juru syafaat kami, yang kami dilayakkan, diterima penyembahan kami. Bahkan lebih dari itu juga kami perlu memiliki kehidupan yang benar sebagai pribadi penyembah di hadapan-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami melalui setiap totalitas kehidupan kami, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, kami tetap menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang diperkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkat-Mu turun atas kami semua, lindungi sertai berkati kami dalam setiap aktivitas kegiatan hari ini, dan Tuhan senantiasa menolong berhasil dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam bergema.